Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman guru semuanya. Ini ada permintaan untuk membuat alur perencanaan pengajuan kenaikan pangkat melalui e-kinerja 2023. Yang sementara ini masih banyak Bapak Ibu, teman-teman guru yang belum paham tentang alur pengajuan kenaikan pangkat melalui e-kinerja. Langsung saja, untuk bisa mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan melalui kinerja, kita masuk ke akun guru yang bersangkutan atau kita masuk ke akun kita. Ini klik di angka kredit, ya. Klik di angka kredit, kemudian nanti muncul seperti ini, ya. Kinerja masuk angka kredit muncul seperti ini, kemudian sinkron AKSIASN. Baik, kita tunggu. Nah, ketika kita sinkron SIASN belum muncul, maka kita tambah PAK 2022. Nah, kita lihat untuk PAK 2022, ini yang dimasukkan nanti adalah PAK yang sudah diintegrasi melalui aplikasi Disepakati. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita memasukkan PAK ini adalah PAK yang sudah diintegrasi melalui aplikasi Disepakati, ya. Nah, kita berikan nomor PAK-nya. Ini nomor PAK-nya 860/23899 dan seterusnya. Ini kita copy saja. Kita kopikan di sini. Kemudian bulan mulai penilaian 1, bulan selesai 12, total angka kredit kita lihat di sini. Nah, ini yang dimasukkan adalah angka kredit yang sudah diintegrasi. PAK sebelumnya ini nilainya 248,925. Setelah diintegrasi, maka nilainya menjadi 148,925. 148 kita masukkan ke sini, 148,925. Kita cek kembali, 148,925. Kemudian tanggal SKPAK, ini kita lihat di PAK-nya tadi 30 Januari 2023, maka kita isikan sesuai tanggal yang ada di PAK yang sudah diintegrasi. Kemudian masuk ke sini, kita disuruh mengunggah file. Unggah file yang sudah diintegrasi, ya. Ini PAK tahun 2022 yang sudah diintegrasi. Kita pilih filenya. Kita bisa menyimpannya di sini. Nah, klik OK. Sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, maka kita klik OK. Kita tunggu. Nah, kemudian klik sinkron SIASN. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini sudah masuk, ya, sudah masuk ke sini. Kemudian kita harus mengajukan ke atasan jabat penilai kinerja kita atau kepala sekolah kita. Jadi ini diajukan ke atasan kita. Maka di sini ada menu aksi, kita klik. Nah, ini detailnya, kita klik coba isinya seperti tadi. Atasannya sudah betul atau belum, kita cek. Jika belum benar, maka kita klik membuat ulang data atasan. Kita cek kembali, ternyata sudah benar, maka kita close. Selanjutnya kita unduh PAK. Unduh PAK ini tadi yang sudah
yang sudah diunggah lewat tadi ya, lewat ini. Jadi kita tidak perlu mengunduh, maka kalau sudah seperti ini berarti posisi PAK kita ini kita sedang dalam status pengajuan. Diajukan kepada siapa? Ini diajukan kepada atasan penilai kinerja kita. Nah, maka dari itu kita membuka akun atau meminta bantuan kepala sekolah atau pejabat penilai kinerja kita untuk membuka akunnya, akun kinerjanya. Nah, ini sudah masuk di penilai kinerja. Ini saya membuka akun kepala sekolah, akun kinerja kepala sekolah. Kita klik di sini ya. Ini ada profil SKP tim kinerja, angka kredit. Nah, persetujuan. Ini angka kredit ini angka kredit penilai kita atau atasan jabat penilai. Kemudian ini kita klik persetujuan PAK karena tadi statusnya sedang majukan, maka kita klik persetujuan PAK. Selanjutnya kita tunggu. Nah, ini masih pengajuan, maka klik detail. Ini sudah seperti ini, tampilnya seperti ini. Klik detail, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ya, saya besarkan. Nah, ini periode 1 Januari 2022 sampai Desember 2022. Ini angka kreditnya tadi yang setelah diintegrasi sudah masuk ke pengajuan tanggalnya sekian. Nah, ketika kepala sekolah atau penilai kinerja belum mantap, maka diunduh PAK-nya. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, maka kita klik setujui PAK. Jadi sebagai atasan atau penilai kinerja atau kepala sekolah, ini tugasnya menyetujui PAK yang diusulkan oleh guru yang bersangkutan. Kita klik, apakah Anda yakin menyetujui PAK ini? Oke. Nah, ini ketika sudah berhasil, maka ada menu seperti ini. Tadi yang 7 sudah hilang. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita kembali lagi ke akun guru atau yang mengajukan PAK. Ini kita sudah kembali lagi ke akun guru atau yang mengajukan kenaikan pangkat. Masuk ke angka kredit lagi. Ya, sudah seperti ini. Ya, kita sinkron angka SIASN. Tadi kan sudah disetujui, tapi masih statusnya pengajuan. Jika statusnya masih seperti ini, maka kita klik sinkron AKSIASN. Nah, ketika sudah berhasil sinkron, maka statusnya sudah berubah menjadi persetujuan. Kita klik. Nah, ini ya. Sudah disetujui, maka statusnya berubah menjadi persetujuan. Selanjutnya, untuk menambah angka kredit di tahun 2023, maka kita klik tambah. Tambah samping kanan. Kalau tadi kita mengunggah PAK yang diintegrasi, sekarang kita mengunggah atau menilaikan kinerja kita supaya bisa dikonversi angka kreditnya. Jadi kemarin kita mengisi RHK, kemudian capaiannya sudah terrealisasi di akhir tahun. Bagaimana sih angka kredit konversinya dari hasil kinerja kita? Maka kita menambahkannya di sini. Klik tambah. Kemudian kita klik tahunnya, tahun 2023. Selanjutnya SKP-nya. Nah, ini pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pastikan ketika Anda mengajukan PAK kenaikan pangkat, ini EKIN-nya, SKP-nya harus sudah terisi semuanya, harus sudah sampai final ya. Nah, seperti ini. Kemudian periodenya, finalnya sudah muncul. Nah, jika
Ini untuk SKP-nya sudah selesai, maka kita lihat di sini. Nah, kita klik pengajuan angka kredit. Ini adalah konversi dari kinerja tahun 2023. Karena ini golongannya 3C dengan angka kredit dasar 100, maka per tahunnya mendapatkan koefisien angka kredit tahunan 12,5. Jadi 12 bagi 12 kali 100% kali 12,5 kemudian 12,5. Nah, ini adalah angka kredit dasar per tahun dari hasil kinerja konversi kinerja tahun 2023 dengan predikat baik, maka konversinya 12,5. Nah, ini 148,925 adalah nilai angka kredit yang sudah diintegrasi tambah angka kredit konversi tahun 2023, hasilnya ini. Dan lokasi tanda tangan kita ketik akhirnya tanggal SK, berikan tanggal 3 Januari. Kemudian karena ini golongannya 3B, maka kita mengusulkan kenaikan pangkat untuk menjadi ketiga C dan kenaikan jabatan dari guru pertama menjadi guru ahli muda. Karena ini golongannya 3B, maka saya mengklik dua sekaligus, usul kenaikan pangkat dan usul kenaikan jabatan karena angka kreditnya sudah tercukupi. Setelah itu kita klik OK. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini status pengajuan angka kredit konversi dari hasil kinerja. Seperti ini. Selanjutnya, ini kita, karena ini masih draft, maka klik aksi nanti akan muncul menu-menu pilihan. Nah, sebelum kita mengajukan PAK, maka kita harus membuat preview PAK dulu. Untuk mengusulkan PAK ke penilai kinerja, maka kita harus membuat preview PAK. Kita klik, kita tunggu sampai proses berhasil. Nah, kalau sudah selesai, maka kita lihat dulu PAK-nya seperti apa. PAK konversinya seperti apa. Nah, ini belum muncul nomor. Jika belum muncul nomor, artinya ini belum disetujui. Nah, ini hasil konversinya dan penambahan nilai angka kredit integrasi. Ini. Kita unduh. Setelah kita unduh, maka karena sudah jadi ya preview PAK-nya, maka kita ajukan PAK-nya. Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai PAK selesai ditinjau oleh pejabat penilai kinerja. Oke saja. Nah, statusnya berubah menjadi pengajuan. Karena kita sedang mengajukan, maka kita memberi informasi kepada penilai kinerja kita untuk menyetujui ajuan PAK kita. Nah, kita buka kembali akun penilai kinerja atau akun kepala sekolah. Kita klik persetujuan PAK-nya. Ini ada dua. Tadi yang persetujuan adalah PAK integrasi sudah disetujui. Kemudian ini PAK yang tahun 2023 hasil konversi kinerja. Ya, ini baru pengajuan, maka kita klik detail. Kita klik detail. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, kita cek nilainya 12,25 untuk konversinya. Kemudian angka kredit lama yang diintegrasi ini, angka kredit baru yang tahun 2023 ini ya, yang 2023 ini hasil angka kredit kumulatif dari integrasi dan konversi kinerja 2023. Nah, ini dimantapkan dulu
seperti apa PAK-nya, diunduh dulu. Nah, jika sudah mantap, ya, jika sudah mantap, maka disetujui. Ya, kita tunggu. Ya, di sini tadi belum muncul nomor SK PAK-nya. Karena tadi sudah klik setuju, maka nanti otomatis nomor SK akan muncul dengan sendirinya. Ya. Nomor SK akan muncul dengan sendirinya. Baik, sampai di sini. Nah, ini di sini ada menu seperti ini, unduh preview PAK. Nah, kita harus membuat PAK dulu, membuat PAK-nya. Ya, dokumen contoh PAK berdasarkan data angka kredit menggunakan format tanda tangan basah. Kita coba klik dulu seperti ini untuk previewnya. Nah, ini kan nomornya belum muncul ya. Nomornya belum muncul karena ini ajuan dari guru yang mengajukan PAK. Nah, supaya muncul nomor PAK-nya yang seperti ini sudah muncul nomor PAK-nya, ya. Sudah muncul nomor PAK, supaya muncul ke PAK-nya maka kita klik buat draft PAK. Kita pilih yang tanda tangan basah. Nah, sudah muncul tanda tangan basah, kita klik buat draft PAK sampai prosesnya berhasil. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya prosesnya sudah berhasil. Maka kita unduh draft PAK-nya. Kita unduh draft PAK-nya. Nah, ini sudah muncul angka kreditnya. Ya, ini nanti di print, kemudian ditandatangani. Ya, ini di print, ditandatangani untuk diupload di sini. Ya, diunggah PAK tanda tangan basah. Jadi, unggah tanda tangan basah adalah hasil dari unduhan draft PAK ini. Namun sebelum diunggah maka PAK yang sudah diunduh ini dicetak, kemudian ditandatangani pejabat penilai kinerjanya. Setelah ditandatangani maka diunggah di sini. Ya. Unggah di sini. Ya. Ini sudah masuk, klik OK. Nah, menu ini atau tombol ini unduh PAK tanda tangan basah ini hasil dari unggahan di sini ya. Di sini adalah jika diunduh maka hasilnya dari unggahan yang di sini. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke akun guru yang mengajukan PAK. Nah, di sini masih statusnya pengajuan. Karena di sini masih statusnya pengajuan, maka kita klik sinkron AKSIASN. Nah, ini sudah muncul persetujuan, ya, sudah muncul persetujuan. Kemudian kita lihat tadi jika sampai di sini muncul ya, dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi guru jenjang muda pangkat golongan ruang penata 3C. Jadi ini naik jenjang jabatan dan juga naik pangkatnya. Karena untuk kebutuhan pangkat ini hanya 100, padahal yang bersangkutan mendapatkan angka kredit 161,425. Jadi ada lebih nilai 61,43 untuk pangkatnya. Kemudian untuk naik jenjang jabatan juga sama, butuh angka kredit 100, ternyata yang bersangkutan mendapatkan nilai 161, maka lebihnya ini. Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat 61,3 dan ada kelebihan untuk kenaikan jabatan 61,43. Nah, maka
Otomatis ini deskripsi kalimatnya dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi guru jenjang muda pangkat golongan penata 3C. Itu ya. Nah, ini nanti ditandatangani oleh penilai kinerja atau kepala sekolah, kemudian di-upload ke aplikasi pengajuan kenaikan tingkat atau jabatan yang ada di BKD. Nah, kita kembali lagi ke akun guru yang bersangkutan. Ya, ini sudah selesai, prosesnya sudah selesai, tinggal mengajukan nominasi ke instansi Dinas Dikpora. Jadi hanya seperti ini untuk pengajuannya teknis, untuk mengajukan kenaikan jenjang jabatan atau kenaikan pangkat melalui e-kinerja. Jadi guru yang bersangkutan mengajukan lewat e-kin, kemudian setelah mengajukan penilai kinerjanya menyetujui. Seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu untuk lebih memahami alur atau proses untuk kenaikan tingkat dan jabatan melalui e-kinerja. Terima kasih, selamat siang.